Amin. Boleh tepuk tangan buat tim Praise and Worship luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani hari ini. Luar biasa, I'm so blessed. Ya, saudara bersyukur ada di gereja yang diurapi dalam pujian penyembahan, saudara ya. Ini luar biasa, suasana surga terus ya kita Bapak. Dan ini tentu menginspirasi kita di pekerjaan, di rumah tangga, suasana surga juga yang terbawa. Ya, jadi dengar omelan istri, bapak-bapak, suasana surga juga. Ya, begitu juga ibu-ibu ya, tetap suasana surga walaupun suaminya ya kadang masuk-masuk angin. Gak apa-apa ya. Itu yang membuat kita bisa berespon benar dalam segala sesuatu. Ya, bulan ini Tuhan memberikan tuntunan lewat pemimpin saudara. Bagaimana tema kita adalah Bethlehem, the grace of Shalom and harmony. Ya, jadi ini memang bulan-bulan Natal, semua ngerayain tentang Bethlehem, kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan dan membawa damai sukacita bagi setiap kita. Amin. Dan diambil dalam Lukas 2 ayat 14 sampai 16. Nah, tapi kita lihat saudara, konteks ini luar biasa. Saya percaya ini ada pesan khusus buat gereja di tempat ini. Kita boleh lihat dari ayat 8 dulu. Lukas 2 ayatnya yang ke-8. Dikatakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jadi backgroundnya saudara bicara Natal itu ada sebuah lokasi yang sebelum yang dikatakan di situ di padang dan dalam waktu malam ada gembala-gembala yang sedang posisinya itu berjaga-jaga. Posisinya itu konsen banget karena namanya jagain ternak. Saya pernah di Toraja jaga ternak, saudara, itu dari pencuri kita harus juga jagain, bukan hanya hewan yang pemangsa, tapi kita juga posisinya itu jagain harta kita lah, kira-kira gitu ya. Dan mereka ini pasti gembala-gembala bicara orang sederhana. Waktu itu gak terlalu kastanya di sosial, gak terlalu tinggi. Orang-orang sederhana. Baru ayat 9, tiba-tiba berdirilah apa? Seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Kalau kita di posisi mereka pasti juga takut lah saudara ya. Antara ngantuk dan enggak apa semua. Karena waktu itu memang kebiasaan orang Israel di zaman itu kalau lagi musim kering begitu mereka sampai malam biarin dombanya. Supaya lebih cepat besar kali ya, makan nyari apa. Lagi antara ngantuk dan jagain maling, jagain hewan buas, tiba-tiba langsung penampakan. Bush, apa enggak shock mereka kan? Wah, tiba-tiba dalam ketakutan itu ayat 10 muncul. Lalu kata malaikat itu, ini kemungkinan Gabriel saudara, kepada mereka apa? Jangan takut. Wah, pesan dari surga langsung muncul, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku apa? Memberitakan kepadamu kesukaan besar. Bukan cuma untuk kalian, untuk seluruh bangsa. Di momen itu saudara, ada kabar baik dari surga yang diberitakan kepada orang-orang sederhana pada waktu itu. Para gembala, mereka yang dapat kehormatan spesial, dapat berita ini. Harusnya kan ke imam lah yang lagi pelayanan di gereja. Atau raja di istana yang pengaruhnya lebih besar. Kok berita baik ini, dahsyat dari surga ini ke siapa? Orang-orang sederhana. Orang-orang gembala. Kesukaan besar. Nah, berita ini yang akan kita terima hari ini. Kesukaan besar. Amin. Baru ayat 11. Apa berita kesukaan besar itu? Sama-sama baca ayat 11. 2 ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Wow. Detik-detik kelahiran sang juru selamat itu diberitakan kepada siapa? Orang-orang sederhana.
Enggak di tempat mewah, tempat mahal, tempat yang paling religius, di padang, di marketplace, baru dalam posisi malam. Dan mungkin gembala itu lagi, aduh kapan panen, udah banyak tagihan datang, udah banyak masalah. Wah mereka mungkin sudah, aduh ini domba kok ya kurus terus, ini mau gimana. Mungkin itu pemandangan-pemandangan mereka begitu ya. Belum kawannya di sebelah, karena silaturahmi itu uang 100-nya gak dibalik-balikin. Gitu ya, ada banyak lah mungkin masalahnya mereka. Tapi tiba-tiba datang kabar yang luar biasa ini, juru selamat yaitu Kristus Tuhan hadir, datang. Untuk apa? Memberkati mereka, menyelamatkan mereka. Ini kabar dahsyat. Amin. Nah, kayaknya aminnya biasa aja. Karena waktu itu memang juga mereka antara shock dan kabar itu langsung datang, kabar baik loh ini saudara. Kesukaan buat bangsa-bangsa loh. Karena mereka itu dalam posisi kan orang berdosa, orang butuh juru selamat, butuh banyak. Enggak cuma utang-utang tadi, tagihan, tapi kan lebih parah nyawanya gitu loh kan. Dosa, dikuasai dosa, hamba dosa. Nah baru ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Perlu spesifik. Kenapa? Karena tadi kan dibilang, lahir bagimu juru selamat, Mesias itu udah datang di kota Daud. Kota Daud tahu kan? Bethlehem. Pasti di situ keturunannya Daud lahir di sana terus kan? Jadi waktu dibilang ada juru selamat lahir di kota Daud, lah kota Daud banyak penduduknya nih, malaikat. Sorry Kat, yang mana? Yang mana satu nih yang lahir? Pak Ruben, Pak Zakaria atau Pak yang mana nih? Tolong spesifik dong, supaya nggak salah yang mana Mesiasnya. Waktu ada pertanyaan gitu, malaikatnya jelasinnya ini saudara. Waktu saya renungkan, inilah tandanya bagimu. Sang Mesias itu, Raja Shalom itu, Raja alam semesta itu. Dia bilang apa? Dia dibungkus dengan lampin. Tahu lampin saudara? Apa Pak? Popok. Tapi untuk zaman itu kira-kira tuh belinya di mana? Di Heads Hardware atau Informa? Atau di mana nyarinya? Tempat bayar harusnya ya. Oh berarti salah tempat nih berarti. Apa di mall nyarinya tuh apa kira? Lampin di mana nyarinya di zaman itu? Taopao nih, kayaknya Bapak sering main Taopao nih kayaknya Pak ya. Baru dari Cina soalnya. Tapi itu kain yang sederhana. Kain yang sebenarnya gak layak untuk bungkus bayi. Terus dibaringkannya di mana? Palungan berarti udah di mana? Ada pernah ketemu palungan di Radisson Hotel? Atau di awal Bros? Palungan langsung, ini kan pakan ternak ya. Itu kan untuk di kandang. Sorry. Sorry. Ini maksudnya kelahiran yang sukacita itu kami udah mau OTW-nya buat GPS-nya ini mau ke awal Bros loh. Kok kamu suruh ke peternakan nih gimana ya ceritanya ya? Wah itu kan malaikat juga punya emosional ya. Mungkin dia ngomongin ini sambil nangis loh saudara. Udahlah kamu jangan nanya terus lah. Aku aja gak nyangkup loh bawa berita ini. Aku tuh kenal siapa yang lahir. Aku layani dia. Udah berabad-abad. Kau tanya terus. Makanya di kitab Petrus saudara. Malaikat selidiki berita itu. Diselidiki nabi-nabi dan malaikat. Malaikat itu kepo. Gimana ceritanya sih Mesias ini? Tapi begitu dilihatnya bosnya lahir di kandang domba. Itu malaikat tuh antara beritainnya semangat gak semangat. Kok aduh ini off the box memang bosku yang satu ini. Kok dia mau lahir di tempat hina dina begini. Yang beritain shock, yang dengar shock. Wow. Dia bilang, dia terbaring dalam palungan. Wah, cuman ya
karena mereka orang sederhana, pergi harusnya nggak mikir-mikir, ganti baju dulu kayak, ya kan, pasang emasnya dulu, kalungnya ya kan, anting-antingnya, baju yang terbaik dulu keluarin dong dari ini kan, karena mau ketemu Mesias. Tapi begitu dibilang alamatnya di kandang domba, yang ini debat tebal juga sih, ada kandang domba tuh, tapi kan palungan lah. Ini kadang orang teologi kita debatnya nggak bisa habis nanti nih. Pak itu kan belum tentu Pak, bisa aja. Oke. Tapi intinya sederhana dong. Gak mungkin kita taruh palungan kalau bukan di kandang atau sejenis itu. Jadi waktu mereka dengar ini, oh berarti kita qualified dong ini untuk kunjungan. Iya kan? Kita mau kunjungan orang yang baru lahir kan biasa kita harus tanya di mana kunjunginnya. Ya kan, kita harus menyesuaikan. Begitu dibilang ini, kita langsung qualified. Oh oke, tancap, kita pergi. Tapi saudara, waktu saya renungkan ini, kenapa Tuhan mau seperti ini? Supaya berita kabar baik ini saudara, masuk ke semua strata sosial saudara. Injil itu bagi semua orang. Wow. Mulai dari bawah. Jadi Pak, Tuhan sayang orang miskin aja Pak ya. Gimana kami orang kaya Pak? Apalagi waktu dia pelayanan, orang yang paling susah masuk surga adalah, siapa orang kaya di sini? Kami jadi gak qualified ya Pak, orang-orang kaya. Enggak saudara. Justru saudara harus perhatikan, waktu Yesus melayani di bumi, dia incar orang kaya. Cuma karena orang kaya ini memang kadang butuh pelayanan khusus. Kalau orang miskin gampang ya tadi kan, gembalain langsung kan. Orang kaya ini Pak Fian, ya gitu lah Pak ya. Pendekatannya agak gimana gitu lah ya kan. Jadi tahu gimana ngincernya? Dilayani dulu satu-satu anggotanya. Dimenangkan, dibuat banyak hal, sampai kepalanya dipegang. Siapa orang kaya itu? Zakeus. Itu diincer. Kalau saudara ngerti modusnya Yesus, diincer. Iya. Open BO di WhatsApp dia dilayani Yesus. Open BO tahu ya artinya? Itu yang pesan makan atau iya kan, bertobat. Dihubungin sama Zakeus, kok gak diangkat-angkat, didatengin langsung. Iya nomornya saya udah buang Pak. Loh kenapa ganti nomor? Saya gak mau lagi open BO. Kenapa? Aku ketemu Yesus. Iya ada rabi luar biasa. Dia begini. Aku udah resign lah Pak kerjaan gini. Tuhan tuh sayang aku banget. Denger dong tentang Yesus. Matius diculik Yesus. Lagi kerja itu ikut aku. Dilayanin, kirim surat resign ke bosnya. Bos, kayaknya kerjaan gini gak cocok. Aku kan Lewi bos. Aku udah lama ninggalin panggilan. Aku mau pelayanan lah. Aku suku Lewi loh bos. Kok kamu mau? Rabi itu kan jahat semua. Kamu tinggalin gereja kan gara-gara kamu disikat sama pendetamu. Iya, cuma ini aku beda, pendeta yang baru ini. Namanya Rabi Yesus. Nah, 2 kali. Ya kan? Dan banyak lagi yang lain. Kita gak tahu aja, tapi udah banyak. Dan berita-berita itu kena, muncullah Lukas 19. Ketika didengarnya, Yesus datang kemana? Yeriko. Ngapain Zakeus? Pengen cari. Jadi gak tiba-tiba itu Bapak Ibu. Udah ada modus operandi Yesus yang terstruktur, masif dan terencana. Bukan ngomongin pemilu loh ini saudara yang enggak. Saudara kok otaknya ke sana nih ya. Yesus udah incer. Makanya dia sengaja. Oh aku tahu nih pohonnya di situ tuh. Dia lewatin situ. Begitu sampai kan, hai Matius turunlah. Iya enggak, maksudnya habis itu dia bilang, karena itu tempatnya Zakeus. Gitu. Nah, habis Matius turun, Zakeus naik. Gitu. Baru dia lewat lagi. Ini dia, hai Zakeus turunlah. Gitu. Baru apa? Aku mau menumpang ke rumahmu. Gini Pak, ngalahin orang kaya gitu Pak. Tapi sampai di rumahnya, nggak ditanya. Sorry nih, ini uang hasil judi online atau gimana nih? Kamu beli baku tehnya pakai apa nih?
Ya uang lendir atau uang apa nih? Nggak ditulis itu Bapak Ibu. Kalau bicara budaya orang Israel, kalau bilang aku mau menumpang ke rumahmu, itu udah pasti fellowship. Pasti. Dan itu bicara penerimaan. Makanya orang-orang yang merasa sok kudus waktu itu bilang, dia nggak tahu ya dia makan sama siapa. Dia ke rumah siapa dia nggak tahu ya. Jadi penerimaan itu saudara sama persis kepada orang miskin dan kepada orang kaya. Diterima, dan penerimaan itu yang membuat Zakeus nggak lama di konseling, nggak lama, mungkin ngobrolnya pun sederhana, Pak. Zakeus loh, dipanggilnya Zakeus loh, bukan bos, bukan si pendek, bukan si jahat, bukan, karena pasti namanya udah nggak mungkin Zakeus lagi, karena Zakeus itu artinya si murni hati. Nah loh, kelakuannya nggak sesuai kan dengan namanya. Jadi begitu orang panggil si murni hati, ini tagihan kita telah merampok, aduh nggak cocok ya. Si bos, bos lebih enak. Kalau bos anak-anak buahnya setoran. Tapi Yesus panggil dia apa? Si murni hati. Nama yang sudah lama nggak dia dengar. Panggilan. Karena kan bro, musik terindah di bumi ini adalah ketika nama kita disebut. Namanya dipanggil Zakeus. Dan itu berlanjut ke rumah pasti. Gimana istri anak Pak sehat? Udah kelas berapa anaknya Pak? Itu pasti obrolan santai yang membuat dia, wah sehangat inilah Mesias itu. Di situ tiba-tiba Alkitab catat, dia berdiri dan bilang apa? 4 kali lipat kubalikin setiap orang yang kuperas. Kasih heboh Yeriko saudara. Itu pada antri itu pasti orang pengen, ya aku ini ada buktinya ini. Atau Pak sebaliknya, udah bertobat bos itu ya. Dia mau balik 4 kali lipat loh. Gak usah cari macam-macam lah, gak usah. Yang penting pemutihan udahlah, aman lah. Jadi kemungkinan Zakeus juga gak bisa tetap jatuh miskin Pak, karena udah ketakutan juga kali kan. Kita juga udah curi-curi pajak selama ini, udahlah. Yang penting dia udah gak jahat lagi kan. Ya udahlah sama-sama tahu aja lah. Mungkin bisa begitu, mungkin yang ditawarin. Tapi Zakeus sebenarnya udah murni, ku balikin. Ayo siapa yang pernah kuperas, ku balikin. Tapi dia berubah hidupnya. Sama seperti wanita pelacur tadi, Matius dan lain-lain. Itulah kedatangan Mesias ke dunia ini. Menerima dari yang miskin sampai yang kaya. Injil keselamatan bagi semua orang. Amin. Wow. Nah, setelah Injil yang dahsyat ini disampaikan, muncullah ayat 13. Wow. Dikatakan apa? Dan tiba-tiba. Jadi sampai lagi khotbah gitu si Gabriel, jreng, tiba-tiba di belakangnya apa? Muncul sejumlah besar bala tentara surga, malaikat Tuhan. Ngapain? Choir. Oh itu entah hijau merah bajunya, sayapnya entah apa gitu ya. Pakai gitu gak ngerti lah, pokoknya choir. Apa katanya? Ayat 14, kemuliaan bagi Allah. Oh, bukan ini ayatnya kayaknya, bukan pas ya. Tapi intinya lagu Natal lah pokoknya ya. Ini lagu Natal. Satu gitu-gitu pokoknya. Nyanyi mereka. Tentang apa dibilang ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya jadi paham kenapa khususnya Pak Niko, Pak Bambang, Pak Edi, Pak Fen juga kayaknya. Setiap khotbah ada seringan nyanyinya. Ini surgawi banget sebenarnya Pak. Jadi bukan GBI banget, surgawi banget. Baik lagi khotbah tiba-tiba, aku masih punya Tuhan. Itu kan, saya ketemu beliau Pak Bambang waktu di California. Pertama kali saya ketemu Pak Bambang di sana. Kita ikuti hadirnya, wah begitu khotbah, tiba-tiba nyanyi lagu ini. Jadi saya belum paham waktu itu. Sebelumnya saya udah cuma lihat Pak Insinyur Niko. Lah, kok sama ya? Wah gayanya. Nah ternyata ini ayatnya saudara. Jadi sementara khotbah malaikat satu di belakang langsung muncul. Aku masih punya Tuhan. Wah.
Jadi memang ini hal kita biasa, saudara. Ya, luar biasa. Memberi apa? Damai sejahtera. Nah, jadi saudara, kalau kita mengerti kebenaran ini saudara, itu akan membuat kita paham bahwa Tuhan datang mengasihi semua orang. Nah, baru kemudian ayat 15. Damai sejahtera itu apa? Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem, kota Daud tadi itu ya, untuk melihat apa yang terjadi di sana, cocok nggak seperti yang diberitahukan Tuhan lewat malaikatnya kepada kita. Ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Maria dan Yusuf juga kita sebagai orang tua mungkin lagi galau, sedih. Pak, kemarin tabungan gimana sih Pak? Kok kita kayaknya gak bisa sewa penginapan yang lebih mahal kek? Kita sedih banget ya. Nanti kita mau posting di Instagram gimana ini? Malu. Mereka mungkin lagi galau-galau, tiba-tiba ayat 17, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi gembala-gembala juga ngobrol ke Maria dan Yusuf. Tahu tadi gak? Kami penampakan loh. Malaikat datang bla 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 bla. Jadi Yusuf sama Maria, kok kita belum posting udah viral ya sayang? Ini gimana ceritanya? Baru mau posting. Kok udah viral duluan? Dia pikir ini tentang Maria dan Yusuf. Ini tentang surga, saudara. Ini berita surga. Bahwa juru selamat telah datang hadir ke dunia membawa damai sejahtera itu. Amin. Dan akhirnya 18, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. 19, tapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Dan 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena dengan segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Berita sukacita itu saudara memerdekakan para gembala. Jadi waktu mereka balik ngejagain domba itu udah beda. Meskipun bulumu segini-gini aja, aku dipelihara oleh Dia. Udah mulai beda. Tadi kan ngelituk aja Pak ya, waktu ngejagain stres itu kan, berubah domba-dombanya pasti sudah. Kok bisa berubah Pak? Gak mungkin lah Pak, apa Bapak tafsir? Loh, dia kembali sambil memuji, memuliakan, omongannya berubah saudara. Dia dari yang stres pasti dengan semua kekalutan, dan Alkitab mencatat sebelum kelahiran Yesus itu ada masa, kalau gak salah 400 tahun ya Pak ya, Tuhan gak ngomong ya. Itu masa kegelapan. Mereka yang terbiasa dengar Yahweh ngomong, sama sekali hening. Jadi kalau Tuhan aja yang ngomong, siapa lagi yang mereka mau percaya? Begitu mereka dengar surga ngomong, berubah hidup mereka saudara. Makanya langsung lebih semangat mereka menggembalakannya. Pulang istrinya bingung. Habis jual domba nih Pak, kok senyumnya beda? Bos toran atau gimana nih Pak? Enggak. Ada berita luar biasa. Hah? Berita luar biasa? Bukan, semua orang bingung. Dan mereka mulai menularkan berita-berita itu bagi banyak orang. Itulah Injil yang mengubah. Saudara bisa duduk di sini karena juga pendengaran saudara pernah diberitakan Yesus buat saudara. Kalau nggak ada yang beritakan Yesus itu, saudara nggak ada di sini. Amin. Yesus yang mengubah Zakeus, Yesus yang mengubah banyak orang. Kita dengar hari ini. Nah, saya mau akhiri dengan ini. Nah, ini untuk membuat saudara happy dulu ya. Mengakhiri kan biasanya langsung senang kalau dibilang mengakhiri. Natal itu saudara, kadang kita jadi miss kalau kita anggap Natal itu hanya sekedar kelahiran. Berhenti di situ. Makanya kita kadang euforianya akhirnya ya tukar kado atau ya baju baru atau yang penting celebration, merayakan kehadirannya, kelahirannya, birthday-nya aja kadang. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat Natal itu apa? Dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan begini ya. Kita langsung masuk penerapannya.
kelahiran Yesus bagi kita. Dikatakan Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan apa? Meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sejak hari itulah Natal diberitakan. Natal itu berita dari mana? Taman Eden. Dan Natal artinya apa? Intinya peremukan kepala iblis. Itulah makna Natal. Makanya iblis ketakutan dengan Natal. Diintervensi terus berusaha. Salah satunya apa? Setelah Hawa melahirkan ditungguin. Harus ada pembunuhan di sini. Jangan-jangan ini keturunannya. Ini keturunan. Kita mau diserang loh. Matilah Habel. Tahu waktu Yesus lahir? Iblis ngapain? Bantai lagi bayi. Usia berapa? 2 tahun ke bawah. Dia ketakutan dengan Natal. Kenapa? Kalau sampai dia datang, keturunan yang dijanjikan itu, selesai kita, kata iblis. Kerajaan kegelapan dikalahkan. Makanya mereka panik. Pakai Herodes ya. Herodes suruh bantai semua bayi usia 2 tahun ke bawah. Jahat. Kenapa? Karena ini berita yang akan sangat menggemparkan kerajaan kegelapan. Sukacita bagi dunia, ketakutan bagi kerajaan kegelapan. Dan puncaknya kapan itu terjadi? Kita lihat dalam Kolose 2 ayat yang ke-15. Inilah alasan kelahirannya. Dikatakan ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Digenapilah Kejadian 3 ayat 15. Mereka udah takluk rata, saudara. Hancur kepalanya. Jadi tontonan umum. Dan dampaknya buat kita apa? Ayat 12-nya. Kita lihat ayat 12-nya. Saudara bisa lihat di sini ya. Ayat 12, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam dia, kamu turut dibangkitkan juga oleh imanmu, kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Kemenangan itu saudara, untuk saudara dan saya. Jadi kapan dihancurkannya iblis? Kira dengan membunuh Yesus kayu salib dia menang. Justru lewat itu dikalahkannya, dihancurkannya kepala ular itu. Dan kemenangan proses itu diberikan buat kita. Jadi hari ini saudara, Natal itu bicara tentang Yesus datang untuk mati, dikubur dan bangkit. Supaya saudara juga lahir bersama dia. Lahir bersama dia, dibunuh bersama dia, mati bersama dia, dan dikubur bersama dia, dan bangkit bersama dia. Inilah Injil sepenuh. Injil yang half, setengah itu begini. Oh, Yesus mati buat saya. Betul. Tapi gereja jarang memberitakan, hey, engkau juga mati bersama dengan dia. Kita sudah mati. Amin. Dan orang mati diapain? Dikubur. Jadi kita juga udah dikubur. Kita udah dikubur Bapak Ibu. Manusia lama kita itu udah selesai. Sudah selesai. Saya harap Bapak Ibu tangkap ini. Dan yang dikubur itu saudara, benar-benar orang mati. Tapi saya mau tanya, ada yang pernah mendatangi pemakaman orang hidup? Ada?
Biar kita panggil polsek terdekat untuk menginterogasi cepat ini. Gak ada ya. Yang dikubur pasti orang. Jadi saudara, sama seperti Yesus mati 1 kali saja. Yesus mati berapa kali? 1 kali. Engkau juga sudah mati 1 kali saja. Jadi yang hidup hari ini jangan lagi mati setiap hari. Kadang-kadang kita diajar, kita harus mati setiap hari. Mati sekali aja. Loh, jadi kita ngapain Pak? Ini yang dia lakukan. Setelah orang mati dikubur, dia gak tinggalin kita di kuburan. Ayatnya bilang, kita dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Jadi siapa yang duduk hari ini di sini? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Hei, sesungguhnya yang baru sudah ada di ruangan ini hari ini. Karena itu bukan mati tiap hari. Ekspresikan Yesus yang sudah hidup di dalammu. Christ is in you, the hope of glory. Wow. Kalau kita ngerti ini saudara, memerdekakan. Nah saya mau akhiri dengan ini, boleh ilustrasiin sebentar. Saya mau tutup dengan ilustrasi ini. Bisa kelihatan ya? Ya, thank you. Pas. Nah, ada kantongnya ya. Jadi kekristenan itu bicara tentang seperti, ini dikira promosi lagi ya. Ya. Kekristenan itu seperti ini. Pak Fen, saya sebagai gembala atau semua kita para full time, sebenarnya enggak susah penggembalaan. Enggak susah bergereja. Saudara dan saya sama seperti ini. Kolose 1 ayat 26-27 bilang rahasia yang berabad-abad itu telah dibukakan bagi kita. Karena Natal sudah terjadi. Tujuan dia bukan cuma lahir di bumi ini. Dia mau lahir di hatimu. Dia mau hadir di hatimu. Dia mau menyatu dengan engkau. Barang siapa makan roti hidup yang datang di Bethlehem itu. Aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Waktu Kristus hadir dalam kita. Sebenarnya dia ada dalam kita. Harusnya Kristus itu keluar dari hidup kita. Tapi banyak orang Kristen gak ada apa-apanya. Gak terasa Yesusnya. Gak keluar Yesusnya. Dia gak ngalamin apa-apa. Kenapa saudara? Karena orang Kristen ini gak pernah disadarkan, diingatkan, diberitahukan. Seperti orang di Roma, tidak tahukah kamu? Tidak tahukah kamu? Tidak tahukah kamu? Kita percaya sekarang. Kebenaran itu kita perlu metanoia saudara. Saudara udah percaya Yesus, Yesus di hatimu, tapi kau nggak mengalami metanoia, nggak tahu bahwa Kristus sudah ada di dalammu. Nah, gereja, tubuh Kristus, anak Tuhan, yang selalu disadarkan Kristus di dalamnya akan terjadi seperti ini, goncangan. Hey, Yesus di dalammu. Hey, Christ in you. Hey, pemilik jagat raya ini ada di dalammu. Kalau engkau tahu, engkau menyadari Kristus ada di dalammu, maka ini akan terjadi. Kehidupannya akan meluap-luap keluar. Saya nggak perlu nambahin liquid apapun ke dalam botol ini tadi. No. Saya nggak perlu susah payah lagi untuk buat dia no. Hei, orang percaya kekristenan kita itu inside out. Bukan karena Roh Kudusnya saya lebih dahsyat daripada Roh Kudus saudara. It's not. Bukan jaket saya lebih sakti daripada jaket saudara. No. Roh Kudus kita sama. Yesus kita sama. Gak ada yang KW saudara. Christ in you, the hope of glory. Amin. Kalau kita pahami ini saudara, indah. Makanya tadi saudara, kalau kita ngerti ini, kan tadi tema kita bulan ini damai sejahtera. Damai sejahtera dari dalam keluar, Pak, Bu. Bahagia itu damai sejahtera, bahagia. Irene, itu bahagia loh saudara. Dan bahagia itu gak ditentukan dari apa yang kau punya, apa yang bisa kau capai, achievement apa. No.
Bahagia itu karena kamu punya Yesus. Makanya gembala tadi bahagia langsung. Saudara kerja cleaning service, bahagia. Saudara direktur sebuah perasaan, bahagia. Apapun yang saudara kerjakan, bukan karena status saudara, tapi siapa yang ada di dalammu. Itu yang membuat sentuhanmu berbeda. Kerjaan etos kerjamu berbeda. Kenapa? Saya sedang memanifestasikan Yesus ngangkat-ngangkat telepon. Saya sedang memanifestasikan Yesus waktu lagi nyapu. Ini Yesus yang nyapu di dalam saya. Jadi bukan sekedar taat pakai kekuatan kita, tapi ketaatan anak Tuhan adalah mengizinkan Yesus termanifestasi lewat saya. Jadi kalau itu terjadi, it's not about me, it's all about Him. Hidupku bukan aku lagi, Kristus yang hidup di dalam aku. Dan orang akan melihat, sungguh Yesus ada di dalammu. Dan itu akibatnya apa? Membuat kita bisa rukun satu dengan yang lain. Amin. Iya, makanya saudara, kita hormati HKBP. Kita hormati Advent sekalipun. Kita hormati Katolik. Karena kita tahu Christ ada di dalam mereka juga. Ekspresinya silakan. Makanya dulu saya kenalnya GB ini gereja vacuum cleaner katanya. Dulu Pak, ini dulu saya. Itu sudah jemaat itu. Wah, kita sukanya gitu, suka ngomongin yang jeleknya. Padahal harusnya kan kita tadi, saudara gereja surgawi loh. Saudara model Pak Niko, Pak Bambang tadi tuh gaya surgawi loh saudara. Saya bukan lagi menjilat karena bukan saudara. Saya mau ngomongin yang kebenarannya. Karena waktu saya datang ke sini, nggak ada vacuum cleaner di sini. Nggak ada. Karena saya dengar dari Pak Daniel, kita gerejanya aja udah top cepet. Mau vacuum cleaner apa? Orang kita di top cepet. Nah ini yang ngerti tahu nih joknya nih. Bukan. Itu ya top cepet tapi cabangnya 10.000. Nah, oke kan? Jadi enggak. Kalau kita ngerti Kristus dalam kita Bapak Ibu. Kita justru mudah duduk sama siapa aja dalam Kristus. Orang kita sama Buddhis, Konghucu selama kita mudah harusnya terima. Karena Tuhan sayang mereka. Apalagi yang Kristus. Apalagi yang satu FA. Aku gak mau lu di FA itu Pak. Gini-gini. Lah, ayo. Christ in you, Christ in them. Justru perbedaan di FA itu untuk membuat kita manifestasikan Kristus keluar. Supaya akhirnya dia pulih di FA kita. Kalau bisa yang jenis-jenis yang kayak Freddy itu banyakin lah di FA kita. Dia orangnya murah senyum, enak. Loh justru yang agak liar-liar itu izinkan masuk. Supaya dia ketemu Yesus yang ada di dalammu dan di dalam kita. Amin. Rukun. Kasih tahu dulu sebelahnya. Seperti Kristus menerima saya menerima kamu juga. Ayo kasih tahu dulu sebelahnya. Ya mari kita hidup rukun. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Apapun yang kau hadapi percayalah. Ada Tuhan di dalammu. Ada Tuhan yang bersamamu. Saya nggak tahu tantangan apa Bapak Ibu hari ini. Tapi ingat seperti botol Sprite tadi. Ada Kristus di dalammu. Engkau masih punya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Punya pengharapan. Seperti para gembala itu punya pengharapan ketika mendengar Mesias lahir. Percayalah, Dia sudah memilih hidupmu hari ini. Yes, Dia telah menjadi kekuatanmu. Amin, amin. Aku masih punya Tuhan. Kami punya segala-galanya karena kami punya Yesus. Masih punya punya pengharapan. Mari pandang Dia siang hari ini. Aku tetap beriman. Jangan pandang masalahmu. Lihat Yesus pribadi yang begitu mengasihimu hari ini. Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku
Bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau ada di dalam kami hari ini. Sukacita yang melebihi para gembala-gembala itu kami terima hari ini Tuhan. Mereka hanya melihat Mesias lahir udah diubah begitu dahsyat. Kami melihat Yesus bangkit. Kami telah melihat finish work itu Tuhan. Kami melihat karya yang sempurna itu tuntas. Tidak ada alasan kami untuk bersungut-sungut. Tidak ada alasan kami untuk tidak bahagia. Karena kami tahu Christ is enough. Perkataan kami mulai siang hari ini akan berubah terhadap FA kami, terhadap gereja lokal kami. Perkataan kami akan berubah terhadap bisnis usaha kami. Perkataan kami akan berubah terhadap masalah yang kami hadapi. Kami mau sehati dengan surga. Kami mau sepakat dengan surga. Bahwa Kristus sudah mengalahkan semuanya dan menyediakan kemenangan bagi kami Tuhan. Kami terima mujizat-Mu sepanjang minggu ini. Kami akan melihat jika Allah di pihak kami, siapa lawan kami. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.